Baiklah, pada video kali ini saya mau mengajarkan kepada kalian untuk bagaimana mengisi pada tabel persamaan dasar akuntansi. Sebelum mengisi tabel, langkah yang saya lakukan adalah kita harus melakukan analisis pada seluruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi tanpa terkecuali. Itu langkah pertama yang saya lakukan biasanya. Kenapa harus kita analisis semuanya? Agar kita bisa mengetahui dan menemukan akun-akun apa saja yang akan kita isikan dalam tabel tersebut. Sehingga kita bisa tepat dalam menentukan kolom di dalam tabel tersebut. Atau cara kedua, kalian bisa langsung menganalisis sambil mengisikan kepada tabel tersebut. Tapi ingat, dalam pengisiannya kita harus memperhatikan tingkat kelancaran dari aktiva maupun pasiva. Contoh analisis transaksi pertama yang akan kita lakukan adalah yang pertama misalkan menginvestasikan uang sebesar 10 juta untuk modal awal. Berarti yang akan bertambah apa? Kas dan ekuitas karena ada penambahan uang tunai dan juga ada penambahan modal. Yang kedua ada pembayaran sewa gedung. Sewa gedung dibayar di muka berarti kita akan mengeluarkan akun sewa DDM. Dan karena sewa tersebut dibayar secara tunai, maka akun kedua yang akan keluar adalah kas, tapi posisinya berkurang karena kita melakukan pembayaran sewa. Selanjutnya, membeli tunai, sampo, kondisioner, dan perlengkapan salon yang lain. Berarti akun yang pasti akan keluar adalah perlengkapan, mengalami penambahan karena ada pembelian. Sedangkan akun kedua yang akan keluar adalah kas, karena kita melakukan pembayaran sampo tersebut secara tunai, jadi kasnya akan berkurang. Selanjutnya, membeli peralatan tetapi baru dibayar sebagian. Berarti akun yang pasti keluar adalah peralatan mengalami penambahan. Kemudian, karena kita baru membayar sebagian secara tunai, berarti ada kas yang mengalami pengurangan. Nah, di sini terjadi perbedaan dalam aktiva, berarti butuh penyeimbang. Karena dibayar kemudian berarti ada akun tambahan lagi yang keluar yaitu utang usaha yang mengalami penambahan. Selanjutnya adanya pembuatan MMT untuk melakukan iklan. Berarti akun yang keluar adalah kita mengeluarkan biaya untuk pengadaan iklan tersebut. Dan karena iklan tersebut kita bayar secara tunai, berarti ada kas yang harus dikeluarkan. Tapi ingat, biaya iklan atau iklan yang bertambah itu pada persamaan dasar akuntansi berpengaruh kepada modal atau ekuitas, sehingga yang keluar adalah ekuitas mengalami pengurangan akibat biaya tersebut dan kas mengalami pengurangan. Jangan lupa diberi keterangan bahwa itu merupakan biaya iklan. Seperti itu. Selanjutnya ada penerimaan jasa dari pelanggan dibayar sebesar 300.000. Adanya penerimaan jasa berarti adanya kas yang masuk, ada uang masuk berarti kas bertambah. Kemudian penerimaan jasa tersebut berarti adanya pendapatan. Pendapatan dalam taman dasar akuntansi itu berpengaruh kepada ekuitas. Sehingga lawannya ya selain kas bertambah adanya penambahan ekuitas. Karena pendapatan itu menambah ekuitas. Selanjutnya, bagaimana jika kita melakukan suatu jasa tapi baru dibayar sebagian? Berarti sebagian pembayaran itu merupakan penambahan kas. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya berarti kita anggap utang mereka. Dalam akuntansi, utang mereka itu kita tuliskan sebagai piutang usaha. Dan karena itu merupakan pendapatan kita secara full, makanya kita akui sebagai penambahan ekuitas. Selanjutnya, bagaimana jika transaksi tanggal 10 tersebut dilunasi? Berarti sudah tidak ada hubungannya dengan pendapatan kan? Karena pendapatan sudah kita catat secara penuh. Berarti akan berhubungan dengan apa? Kas, karena kita menerima uang masuk sebagai pelunasan.
Setelah itu, apa yang berkurang dari mereka, yaitu piutang mereka atau utang mereka atas kita. Sehingga akun kedua yang keluar adalah piutang usaha yang berkurang. Selanjutnya pada tanggal 19 kita lihat kita akan melunasi transaksi tanggal 5 yaitu pembelian peralatan yang baru kita bayar sebagian. Berarti apakah terjadi penambahan peralatan lagi? Tidak, karena tidak ada pembelian peralatan. Sehingga apa yang transaksi akun apa yang akan keluar? Yaitu yang pertama kas, karena kita melakukan pembayaran. Yang kedua adalah hutang usaha yang mengalami pengurangan karena hutang usaha atas kita kepada mereka karena mengalami pengurangan. Untuk tanggal 21 Mei, perlakuannya sama dengan tanggal 8 Mei, yaitu adanya penambahan kas karena adanya jasa rias pengantin dan ekuitas karena adanya pendapatan jasa. Selanjutnya adanya pengambilan untuk keperluan pribadi dari si owner. Keperluan pribadi itu berarti adanya penambahan prive, sedangkan pengambilan itu berarti adanya pengeluaran kas sehingga kas berkurang. Prive di sini konsepnya pada persamaan dasar akuntansi mengurangi ekuitas dan masuk ke dalam penyebab pengurangan ekuitas sehingga yang keluar adalah ekuitas mengalami pengurangan akibat ambilan pribadi tersebut. Dan kita beri keterangan prive. Selanjutnya membeli perlengkapan tapi belum dibayar. Berarti adanya pembelian perlengkapan berarti adanya pertambahan perlengkapan. Karena perlengkapan tersebut baru dibayar bulan berikutnya, berarti itu belum kita bayar menjadi utang kita kepada mereka atau utang usaha. Selanjutnya ada transaksi yaitu adanya menerima jasa dan belum dibayar. Nah, penerimaan jasa ini berarti kan kembali, berarti adanya penambahan ekuitas karena ada penerimaan jasa. Karena belum dibayar, berarti ini menjadi hutang mereka atas kita atau kita sebut dengan piutang usaha yang juga mengalami penambahan. Dan yang terakhir adalah transaksi pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji ini kan berarti ada pengorbanan yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu jasa. Nah, ini berarti gaji ini sebagai biaya kita. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, biaya itu masuk ke dalam ekuitas karena dia mengurangi ekuitas sehingga ekuitas kita berkurang. Dan karena kita membayar secara tunai gaji tersebut, ada uang yang keluar, makanya ada juga kas yang keluar atau mengalami pengurangan kas. Jangan lupa kita beri keterangan dengan biaya gaji.